Nama aku Bina. Hari ini Bina lagi ada di kampus D Margonda Raya. Nah, di sini Bina pengen wawancarai orang yang inspiratif banget. Nah, dia itu adalah salah satu anggota member UKM Fajrul Islam. Penasaran kan? Yuk ikut Bina. Nah, kalian tahu gak sih UKM Fajrul Islam itu apa? UKM Fajrul Islam itu adalah UKM keislaman di Gunadarma. Di dalamnya ada banyak orang-orang yang sangat baik. Salah satunya adalah orang yang pengen kita wawancarai hari ini. Itu tuh dia inspiratif banget. Penasaran kan? Yuk ikut aku. Nah guys, hari ini kita ketemu sama Kak Maya. Masya Allah. Oke, jadi beliau ini tuh adalah tokoh yang sangat inspiratif banget. Nah, sekarang kita tanya dulu, kita kenalan dulu kali ya. Oke, kakak namanya siapa, jurusan apa? Oke, halo semuanya. Namaku Sumaya Syahidah Zahra, biasa dipanggil Maya, jurusan psikologi. Jurusan psikologi. Iya, betul. Semester berapa kak? Semester 7 2020 berarti angkatannya. Berarti kakak udah mulai skripsi? Iya, betul. Kebetulan baru turun banget nih SK skripsinya. Lagi sibuk-sibuknya banget dong ya kak ya? Ya, iya bisa dibilang gitu sih. Oke, kakak kegiatan selain kuliah tuh apa? Kegiatan selain kuliah ada ngajar privat, ngajar di rumah, terus juga Faris ya, organisasi UKM, sama jadi asisten lab di psikologi. Waduh, banyak banget kegiatannya ya kak ya? Ya begitulah. Gitu ya. Nah, tadi kan kakak bilang kakak ikut kegiatan UKM Fajrul Islam ya? Iya betul. Oke, itu tuh kalau boleh tahu itu mengganggu waktu kuliah kakak gak sih ikut kegiatan itu? Oke, kalau mengganggu sih sebenarnya enggak, karena kebetulan memang utamanya kuliah itu sebagai pendamping kuliah lah. Itu. Gitu. Tapi aku aja tuh stres gitu kalau udah ada banyak kegiatan gitu. Kakak bagaimana gitu mengatur waktunya gitu? Oke, kalau mengatur waktu tadi pasti ya kan pertama itu pokoknya tugas kuliah itu nggak bisa diganggu gugat atau kuliah, urusan kuliah. Nah terus dilihat waktu yang kosongnya itu gimana sih dan aku bisa masukin apa aja gitu. Nah kalau cara ya tadi berarti cara manajemennya biasanya aku buat to do list gitu. Jadi di list itu dari mulai kuliah, terus abis itu UKM, asisten juga dan ngajar itu di list, karena ternyata pas lagi di list itu ternyata nggak sebanyak itu gitu kerjaannya. Jadi malah cuma segini doang, tapi kok aku pusing ya gitu. Jadi benar-benar itu to do list tuh penting banget buat diri aku sendiri gitu untuk manajemen waktu. Berarti dengan to do list itu meringankan beban pikiran kakak gitu ya? Iya betul, karena kalau nggak pakai to do list tuh suka kelewat aja gitu. Kelewat ya, nggak sadar. Iya. Oke, catat tuh ya teman-teman ya, to do list deh. Oke. Nah, banyak banget nih kak teman-teman aku yang dia tuh kuliah, terus dia tuh pengen banget ikut UKM atau kerja atau ikut kegiatan lain deh selain kuliah gitu. Tapi mereka itu tuh takut gak bisa bagi waktu, takut kecapean, takut burn out gitu. Nah, menurut kakak apa sih plus minus? Maaf ya guys, plus minus. Nah, menurut kakak apa sih plus minus yang didapatkan ketika kita itu mempunyai banyak kegiatan di luar kuliah? Oke, plus minus ya berarti. Kalau misal plus minusnya pasti ya tentang skill, pasti akan ngembangin skill kita sendiri. Terus kan karena kalau kuliah itu rata-rata teori aja yang diajarkan, nah nggak mengajarkan praktek kan. Apalagi aku tuh psikologi. Nah psikologi itu kan melayani orang lain. Nah dengan aku ngajar dan dengan aku asisten itu sebenarnya tujuannya salah satunya ya untuk menerapkan dari yang apa aku pelajarin di psikologi gitu. Apalagi kan kayaknya ngajar dengan psikologi itu berkaitan erat kan. Nah itu satu plusnya. Dan di UKM ya manage waktu itu pun aku belajar karena aku masuk UKM. Kayaknya kalau aku nggak masuk UKM ya kuliah rebahan udah itu aja kayaknya ya, nggak belajar aku harus buat to do list dan lain-lain. Mungkin itu sih lebih kamu tuh bisa improve diri kamu, improve baik itu soft skill maupun hard skill, itu satu. Kalau misalnya minus sebenarnya ini bukan termasuk minus ya, tapi konsekuensi.
konsekuensi yang kamu dapetin ketika kamu mengambil kegiatan di luar kuliah. Itu pastinya waktunya harus bisa bagi waktu dong. Waktunya akan padat gitu. Nah, gimana caranya kamu dengan waktu yang ada 24 jam ini kamu maksimalkan waktu kamu, bukan hanya kuliah tapi kegiatan pendamping kamu juga. Udah waktu pasti tenaga juga berkuras, mungkin uang juga karena kan harus bolak-balik gitu ya. Ya itu sih mungkin konsekuensi yang harus didapatnya, harus mengeluarkan lebih aja gitu daripada hanya kuliah. Oh gitu. Iya. Masya Allah, jawabannya bagus banget ya. Berarti tuh kakak dalam sehari jangan sampai menghabiskan waktu ya, maksimalin waktunya gitu ya. Oke deh, keren banget deh. Duh. Wah, oke deh, terima kasih, aku tertampar. Nah kakak, di antara organisasi-organisasi Gunadarma, kenapa Fajrul Islam, kan banyak banget gitu UKM lainnya gitu loh, tapi kenapa kakak tuh termotivasi banget untuk ikut UKM Fajrul Islam? Oke, kenapa ya? Motivasi ya. Motivasi sebenarnya awalnya itu nggak dipilih kerucut banget langsung Fajrul Islam. Prinsip yang aku pegang itu adalah di mana aku berpijak, di situ aku bertumbuh gitu. Jadi pokoknya ketika aku masuk Gunadarma, cuman pilihannya, pikiran aku saat itu adalah di mana ya aku bisa bermanfaat. Itu satu. Nah, ketika aku mikirin itu di mana ya aku bisa bermanfaat, aku mencari wadah yang sekiranya cocok dengan passion aku, dengan karakter aku, sifat aku. Dan ketika sebenarnya aku sempat nyoba BEM gitu, dan ternyata nggak cocok. Dan pas lagi nggak cocok, kenapa ya nggak cocoknya? Terus ternyata nyoba yang lain, oh ternyata tempat aku bertumbuh tuh di Fajrul Islam, karena sesuai dengan visi misi aku juga gitu, visi misi hidup. Ya kayak gitu sih awalnya, sebenarnya lebih mikir aku bisa bermanfaat di mana, terus aku cari yang sesuai dengan visi misi, akhirnya Fajrul Islam gitu jawabannya. Ya kayak gitu. Masya Allah, jawabannya bagus sekali. Wah, berarti kakak tuh paling cocok sama Fajrul Islam karena sesuai dengan karakter kakak, dan dengan ikut Fajrul Islam itu kakak bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya kak ya? Iya betul. Wah, keren. Oh iya, tadi kan kakak ada kegiatan satu lagi ya? Kakak itu ngajar ngaji bukan sih? Iya betul. Wede, ceritain dong kak. Ceritain awal mula kenapa ngajar ngaji. Mungkin kalau kenapanya, basic keluarga aku itu ngajar gitu, kebetulan memang pengajar rata-rata, dan akhirnya mungkin itu nurun ya, kayaknya nurun deh sifatnya. Terus pas lagi kebetulan aku tuh lulusan pesantren, jadi 6 tahun aku pesantren, dan pesantrennya pun basisnya basis Quran. Dan akhirnya pas lagi udah lulus, karena Umi itu juga basisnya Quran ngajarnya, terus jadi tawaran-tawaran yang sudah ke Umi, dan jadwalnya awalnya tuh jadwal Umi nggak cocok, akhirnya ditawarin lah, Mai mau nggak ngajar gitu di sini. Terus pas lagi nyoba, dan ternyata wah seru banget ya kalau ngajar itu. Kebetulan memang ternyata pas dicek gitu, diteliti, aku orangnya suka melayani orang lain gitu. Jadi ya sampai sekarang terima tawaran ngajar Quran itu. Gitu. Karena itu pas banget sama passion kakak dan sifat kakak. Iya sih bisa dibilang. Ya gitu deh. Keren banget. Kalau boleh tahu itu kakak ngajar ngajinya umur berapa? SD kah? SMP kah? Oke, kalau jadi aku ada di rumah, ada privat juga. Kalau di rumah itu dari umur 3 tahun paling kecil. Umur 3 tahun, terus TK, terus SD, SMP. Jadi SMP yang paling, pokoknya yang paling aku pegang itu yang paling tua, SMP kelas 1. Terus rata-rata SD kelas 3 sampai kelas 6. Sama TK, sama terakhir umur 3 tahun. Wah, anak kecil berarti ya. Wah, sabar banget. Tadi kakak bilang itu kakak ngajar anak 3 tahun sampai kelas 6 SD ya. Nah itu pasti beda dong cara kita berkomunikasi dengan orang yang umurnya itu sangat muda, sangat bayi gitu. Nah kakak ada tips and trick gitu untuk berbicara kepada anak kecil? Oke, pertanyaannya benar sih, beda. Pasti ada treatment yang beda gitu dengan kita ngajar anak kecil sama yang udah dewasa. Kebetulan di psikologi tuh kita juga belajar psikologi perkembangan. Nah itu karakter, jadi ada masa bayi, terus masa anak-anak, masa remaja gitu ya. Nah biasanya kalau ditanya ngajar gimana, anak-anak itu kan suka dengan satu, jadi tuh dia tuh bisa membayangkan barang-barang atau benda-benda gitu kan, nggak bisa
Jadi bukan yang kita ajarin A terus dia langsung mengingat A, harus dikaitin dengan sesuatu. Nah kayak gitu sih pendekatannya. Misalnya huruf A gitu kan, karena ini basic yang ngajar ngaji, jadi huruf A disamain dengan tongkat gitu. Oh iya, alif ya. Alif. Terus abis itu misalnya kayak ro, dia ro susah ro tapi ingetnya pokoknya robot ya kayak gitu. Jadi barang-barang atau hal-hal yang berkaitan dengan dunia anak-anak. Gitu ya, berarti supaya apa ya, mereka tuh harus sama imajinasi mereka gitu ya. Iya betul. Oke, keren. Nah Kak, aku juga tuh banyak kegiatan di luar kuliah, aku juga kerja dan ikut UKM. Tapi aku tuh sering juga ngerasa kayak apa ya namanya, lost motivation gitu. Kayak aku berhenti aja kali ya, aku ini kali ya. Kayak aku gak bisa fokus ke satu hal gitu loh, karena pusing banget. Nah, apa yang bikin kakak kuat banget selama ini untuk menjalani itu semua, tanggung jawab itu semua? Oke, apa yang membuat kuat ya? Iya. Sebenarnya ya yang membuat kuat tadi ya prinsip diri itu, aku ya pengen dimana aku di situ. Jadi aku tuh suka dikenang, itu ya. Aku tuh suka dikenang. Jadi ketika aku berdiri di situ, ya setidaknya aku memberi bekas dari pijakan aku ya, yang ada di situ. Terus juga pokoknya satu hal sih, kita itu punya waktu 24 jam. Sama, semua manusia itu punya 24 jam. Tapi ada yang 24 jam itu tergantung lagi diisi dengan hal baik atau hal buruk. Dan hasilnya pun beda-beda gitu kan ya. Nah, kita tinggal milih mau menjadi yang mengisi dengan hal baik atau hal buruk gitu. Karena sangat sayang gitu ya, ketika kita punya 24 jam, kita habiskan 20 jamnya untuk hal yang sia-sia, 4 jam untuk hal yang baik gitu, yang produktif. Jadi mending kebalikannya gitu. Iya, kayak gitu. Karena ternyata kita tuh punya waktu yang sama, tapi kok dia kayak gini. Jadi dia kok bisa ya kayak gitu. Berarti kalau dia bisa, aku harusnya juga bisa. Karena kita mempunyai waktu yang sama dan mempunyai kesempatan yang sama gitu. Gimana caranya kita menggapai itu aja gitu. Berarti motivasi kakak adalah kakak pengen dikenang dan kakak ingin membuat bekas yang baik gitu ya? Iya betul. Insya Allah, impian yang bagus sekali ya teman-teman. Bisa itu jadi inspirasi tuh. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak. Kakak ada gak sih kesan pesan atau motivasi untuk orang-orang yang lagi nonton? Oke, kesan pesan dan motivasi ini masih berkaitan dengan yang dikenang gitu ya, dikenang itu. Jadi hidup kita itu atau biasanya kan kalau cerita itu kita suka melihat akhirnya ya, akhir dari cerita, apakah happy ending atau sad ending. Nah, jadikan akhir cerita dari hidup kita juga menjadi happy ending gitu. Kamu mau dikenang seperti apa selama hidup di dunia ini? Kamu mau dikenang menjadi orang yang baik, maka berbuat baiklah dari sekarang sampai akhir hidup kamu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau sad ending atau dikenal menjadi orang yang buruk, ya berarti melakukan hal yang buruk gitu. Tapi kan jangan sampai kayak gitu. Jadi silahkan pilih dan tentukan mau menjadi happy ending atau sad ending. Wede, Masya Allah, berarti hidup itu tuh ada good ending atau bad endingnya ya. Kalian pilih mau ending yang mana gitu ya. Oke, kayaknya itu aja sih ke hari ini. Waduh, aku masih tertampar sekali dari tadi. Keren banget deh, sangat menginspirasi banget ya guys. Tuh, jangan lupa ya pesan-pesan Kak Maya. Jangan pernah menghabiskan waktu kamu. Kak, kita punya 24 jam. Jadi jangan pernah selalu menghabiskan waktu tuh 24 jam itu harus dipakai dengan baik-baik supaya hidup kita good ending, ya kan Kak? Betul sekali. Oke deh, terima kasih banyak ya Kak Maya. Sama-sama. Oke, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nah, itu dia guys, hasil bincang-bincang sama Kak Maya. Gimana? Menginspirasi banget kan? Masya Allah, aku sih tertampar banget ya dari tadi. Banyak banget pesan-pesan yang kita dapatkan hari ini. Oke, kayaknya sih gitu aja ya untuk hari ini. Jadi, Bina pamit undur diri dulu ya. Bye!